Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari senyawa kimia. Nah, senyawa kimia itu ada tiga. Yang pertama ada senyawa ion, senyawa kovalen, dan juga senyawa logam. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai sifat dari senyawa ion dan juga senyawa kovalen saja. Oke, kita masuk ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sifat dari senyawa ion. Sebelumnya, senyawa ion itu adalah senyawa kimia yang tersusun atas ion-ion yang bersatu melalui gaya elektrostatik yang biasa kita sebut sebagai ikatan ion, gitu ya. Nah, sifat yang pertama itu ada dia berwujud padat pada suhu ruang. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara kation dan juga anion yang sangat kuat. Nah, gaya tarik-menarik ini namanya ikatan ion tadi. Kita ambil contoh misalkan Na+ dengan Cl-. Mereka tarik-menarik membentuk ikatan ion NaCl gitu kan. Tapi tarik-menarik ini kan nggak cuma berlangsung antara satu Na+ dan juga satu Cl- aja gitu. Tapi berlangsungnya di banyak Na+ dan juga banyak Cl- sehingga nanti NaCl yang terbentuk akan bersatu membentuk ikatan lagi gitu sehingga dia membentuk struktur kristal yang pada suhu ruang itu wujudnya padat. Paham ya? Kemudian sifat yang kedua itu ada mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Nah, tadi seperti sudah dibilang kalau ikatan ion itu ikatannya kuat gitu. Nah, untuk memisahkan antara NaCl1 dengan NaCl lain gitu sehingga dia mendidih atau leleh, itu tuh butuh energi yang cukup besar. Sehingga titik didihnya atau titik lelehnya juga akan semakin tinggi gitu karena energi yang dibutuhkan untuk memisahkan NaCl1 dengan NaCl yang lain juga cukup besar gitu. Kemudian ada sifat yang ketiga yaitu senyawa ion itu dapat mengantarkan listrik dalam bentuk cairan ataupun lelehan gitu. Nah, kenapa bisa mengantarkan listrik? Hal ini tuh terjadi karena senyawa ion punya yang namanya ion positif dan ion negatif. Tuh, dia punya ion positif dan ion negatif sehingga dia bisa mengantarkan listrik. Nah, kenapa cuma di cairan atau lelehan? Nah, itu karena kalau misalnya kita perhatikan coba di struktur yang padat, NaCl padat misalkan. Ini kan kita perhatikan coba strukturnya itu kan sangat rapat ya antara ion yang satu dengan ion yang lain, antara ion negatif dengan ion positif itu sangat rapat sehingga geraknya itu kan nggak leluasa ya. Sehingga si listrik yang mau dihantarkan itu tidak bisa bergerak dengan maksimal di ion-ion ini gitu. Sedangkan kalau kita perhatikan di lelehan atau cairan, eh, antara ion satu dengan ion lain itu kan ada jarak sehingga geraknya tuh maksimal gitu. Jadi dia bisa menghantarkan listrik dengan maksimal juga karena geraknya tuh juga maksimal gitu. Paham ya? Yang keempat adalah senyawa ion ini punya sifat keras namun rapuh. Nah, tadi kan udah dibilang kalau misalkan ion itu bentuknya kristal di suhu ruang gitu kan. Tapi dia tim keras tapi rapuh. Kenapa bisa kayak gitu? Karena struktur dari senyawa ion itu antara ion satu dengan ion lain, antara ion negatif dengan ion positif itu tuh selang-seling. Jadi ketika misalkan kita berikan gaya, kita tekan atau kita lempar gitu, ini satu ion ini akan bergeser gitu. Kalau misalkan dia ion positif sama negatif kan akan tarik menarik ya. Nah, saat dia bergeser, kita lihat ke gambar yang sebelah kanan, ini ion positifnya jadi deketan sama ion positif lain gitu, jadi berjejer sama ion positif lain atau negatif sama negatif. Nah, ketika muatannya sama, dia akan tolak menolak kan, sehingga akan buyar gitu, akan misah dia, nggak nggak tarik menarik lagi, dia akan misah karena nggak karena sama kan muatannya gitu. Kemudian yang kelima sifatnya itu ada senyawa ion itu umumnya dia larut dalam pelarut polar. Kenapa bisa kayak gitu? Kita udah belajar sebelumnya kalau pelarut polar itu adalah senyawa polar itu adalah senyawa yang punya kutub positif dan juga negatif. Nah, senyawa ion kan juga sama ya, dia punya positif dan juga negatif. Sehingga nanti kalau misalkan dia dimasukkan ke pelarut yang sifatnya polar, nih contohnya air gitu, si kutub positif dari pelarut akan mengikat
akan mengikat si ion negatif dari senyawa ion. Sedangkan yang kutub negatif dari pelarut akan mengikat ion positif dari senyawa ion tersebut gitu. Jadi dia akan mencampur, akan larut. Oke, lanjut ke sifat dari senyawa kovalen. Senyawa kovalen itu kan adalah senyawa yang tersusun atas atom-atom non-logam gitu ya, yang disatukan melalui ikatan kovalen ya. Bisa dibaca lagi mungkin bukunya. Nah, sifatnya yang pertama itu adalah dia wujudnya macam-macam di suhu kamar, bervariasi, ada yang gas, ada yang cair, ada yang padat gitu. Contohnya misalkan air, dia kan di suhu ruang, di suhu kamar biasa, itu bentuk wujudnya cair. O2 oksigen wujudnya gas, juga gula wujudnya padat gitu. Kemudian yang kedua sifatnya yaitu punya titik didih dan titik leleh yang rendah. Kenapa bisa kayak gini? Beda sama ikatan ion tadi ketika ion satu, ketika kita ambil contoh misalkan ion NaCl gitu ya. NaCl1 dengan NaCl lain itu kan dihubungkan melalui ikatan yang sama ya. Ikatan sama-sama ikatan ion. Nah, sedangkan kalau misalkan molekul kovalen antara molekul kovalen satu dengan kovalen lain itu dihubungkan dengan namanya gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul ini dia punya energi yang lebih rendah dibandingkan dengan ikatan kovalen. Contoh di sini kita bisa lihat di sini ada H2O ya. Antara H2O1 dan H2O lain itu dihubungkan dengan gaya antar molekul. Nah, ini gaya antar molekul. Nah, ketika mendidih atau meleleh, yang diputuskan itu adalah gaya yang ini. Gaya yang rendah ini, gaya antar molekul yang energinya rendah ini, yang lemah ini. Jadi, untuk putus, dia nggak butuh energi yang besar-besar gitu. Ya udah, orang dia lemah, ikatannya kan gayanya lemah, jadi putus dengan mudah gitu. Titik didihnya juga jadi rendah. Nah, kalau misalkan ikatan kovalen sendiri itu dia sifatnya kuat, dia susah banget untuk diputusin. Butuh energi yang besar banget untuk memutuskan ikatan kovalen. Ingat ya. Oke, yang ketiga, ada biasanya si senyawa kovalen ini tidak bisa mengantarkan listrik dengan baik, kecuali dia merupakan senyawa kovalen polar yang bentuknya cair, yang fasanya cair. Kenapa bisa kayak gitu? Sama tadi, sama kayak senyawa ion. Ketika kovalen polar, dia punya yang namanya kutub positif dan negatif kan. Nah, itu tuh udah cukup untuk mengantarkan listrik. Tapi, kalau di padatan dia nggak bisa. Karena geraknya nggak leluasa gitu. Ketika cair kan tadi kita bisa lihat di ilustrasi sebelumnya ya, itu kan geraknya leluasa gitu. Ronggang jaraknya tuh renggang-renggang, dia bisa gerak dengan leluasa, jadi dia bisa mengantarkan listrik dengan leluasa juga gitu. Ketika cair, ketika padat kan nggak bisa. Nah, kovalen polar juga kayak gitu. Oke. Nah, yang keempat ada kelarutannya. Nah, kalau misalkan kovalen itu kan ada dua kemarin ya, ada kovalen polar dan non polar. Nah, kalau kovalen polar itu larut di pelarut polar juga, contohnya air. Nah, kalau misalkan non-polar, kovalen non-polar, dia larutnya di senyawa non-polar juga, seperti alkohol gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena kalau misalkan kovalen polar, dia punya kutub positif sama negatif. Ketika dia dimasukin ke kovalen yang non-polar, dia nggak punya kutub apa-apa kan, yang pelarut non-polar, gimana cara dia nyatunya gitu. Oke. Nah, yang terakhir adalah dia sifatnya lunak. Nggak semua, tapi biasanya lunak. Kalian perhatiin aja coba ya. Karena tadi, ikatan yang menghubungkan antara molekul kovalen satu dengan molekul kovalen lain itu kan gayanya lemah ya tadi. Makanya dia umumnya lunak sifatnya gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu menambah pemahaman kalian ya. Oke, see you on my next video. Bye-bye.